Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku dalam chapter 4 Pintu Kamar dari novel Dipaksa Menikahi CEO Kejam. Kalian bisa membaca novel ini secara penuh di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Aku suka orang yang memohon, benar-benar terlihat menyedihkan. Arjun minta Fallen yang masih berdiri di depannya. Sekarang, pergi ke lantai 3 dan pastikan kau sampai sebelum aku sampai, titah Arjun. Fallen memperhatikan sebuah lift yang terletak di samping tangga. Ia merasa aku bisa sampai di atas sebelum Arjun sampai. Bagaimana? Apakah keberatan? Arjun menatap Fallen lebih dekat. Momennya gadis itu menundukkan diri satu langkah ke belakang. Arjun menyunggingkan sedikit siuman debilnya. Kemudian ia melangkah kakinya menuju lift yang akan bawanya ke lantai atas, yaitu menuju kamarnya yang berada di lantai 3. Dengan segera, Fallen langsung berlari menaiki anak tangga sebelum Arjun sampai. Sekuat tenaga ia berlari tanpa mengira ke tubuhnya yang mulai lelah. Keringat bercucuran, larinya semakin berat karena kakinya benar-benar pegal. Namun, rasa takutnya membuatnya mempercepat larinya. Rumah luas dan berlantai banyak itu membuatnya harus berjuang ekstra untuk sampai lebih dulu. Hingga akhirnya ia berhasil mencapai lantai 3 dengan keringat membasahi wajah dan tubuhnya. Ia membuka tubuhnya dengan nafas yang ngos-ngosan. Ia menyeka keringat dengan tangannya. Lama ia menunggu namun Arjun tidak muncul juga. Apa aku salah lantai? Gumam Fallen. Ia memperhatikan seisi lantai itu dapat beberapa ruang dan beberapa sofa besar di tengah-tengahnya. Ting, pintu lift pun terbuka. Tampak Arjun keluar dari dalamnya, sembari menatap Fallen dengan tatapan tajamnya. Hebat, kau bisa melampauiku. Apa aku lama? Tanya Arjun. Dengan cepat Fallen langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, tuan. Aku tadi sudah masuki lift, namun aku berhenti di lantai 2 untuk mengecek keadaan sekitar. Aku selalu melakukan setiap waktu, ucap Arjun dengan entengnya. Saya mengerti, tuan. Fallen menunduk. Jadi kau tidak marah? Arjun jalan mendekati Fallen yang masih berdiri sambil menunduk. Aku tidak suka dengan orang yang tidak menatapku saat aku menatapnya. Mendengar ucapan Arjun, Fallen langsung mendongak dan menatap wajah pria yang kini telah menjadi suaminya itu. Kau belum menjawab. Saya tidak marah, tuan. Arjun memperhatikan tubuh Fallen yang sudah setengah basah. Lihat tubuh menjejakmu itu, berkeringat dan kotor. Aku paling benci melihat orang yang kotor. Kau bahkan lebih bau dari sampah. Menutup hidung dengan tangannya, Fallen langsung mundurkan dirinya. Ia tidak ingin bau tubuhnya membuat Arjun marah. Masuklah ke kamar dan membersihkan tubuhmu. Fallen hanya diam. Ia melihat beberapa ruangan namun tidak tahu yang mana kamar. Saya tidak tahu di mana letak kamar, tuan. Arjun kembali menunjukkan senyum devilnya. Kau harus menebaknya. Kau punya satu kesempatan untuk memilih kamar tepat. Namun jika kau salah, maka aku harus mematahkan satu jarimu. Tubuh Fallen langsung gemetaran mendapatkan ancaman seperti itu. Ia bingung, di sana ada 3 ruangan namun dengan bentuk dan warna pintu yang sama. Kau punya waktu 1 menit. Sontak ucapan Arjun langsung membuat Fallen panik. Ia segera melangkah dan mengerti setiap pintu bilik desain maupun ukuran pintu tidak sama saja. Ia bingung harus memilih yang mana. Tidak ada yang petunjuk ataupun gagang pintu yang usang seperti kamarnya, karena semuanya ruangan memilih pintu otomatis hanya perlu digeser dengan sensor gerakan tangan ataupun dengan sentuhan langsung. Fallen mulai berpikir, tampak jelas tubuhnya masih gemetaran. Waktumu tinggal 10 detik. Ucapan Arjun langsung membuat Fallen semakin panik. Ia terus berlari mendatangi lagi pintu-pintu tersebut, meneliti menatap dari jarak dekat hingga mengintip selap pintu. Barangkali ada celah kecil untuk ke dalam. 3, 2, 1. Waktumu habis. Sekarang kau harus memilih. Jika salah, aku akan mematahkan jarimu langsung dengan tanganku. Arjun mengangkat tangan kanannya lalu meninju tangan kiri sambil menatap Fallen dengan tatapan devil. Fallen menyembunyikan tangannya ke belakang. Ia terlihat sangat pucat. Yang mana satu pintu kamar? Tanya Arjun sembari melangkah mendekati Fallen yang masih berdiri mematung. Fallen kelabakan. Ia memadangi semua jarinya lalu menoleh ke sebuah pintu tepat di belakangnya. Ini, tuan, saya rasa pintu ini adalah kamar. Benarkah? Mari kita buktikan. Arjun mendekati pintu tersebut, menggunakan sensor tangannya untuk membukanya. Fallen menutup matanya kalau Arjun telah membuka pintu tersebut. Buka matamu dan lihatlah. Perlahan Fallen mulai membuka satu matanya untuk mengintip. Namun ketika ia melihat bahwa isi dari ruang itu adalah kamar, ia pun dapat bernafas lega. Wah, hebat sekali. Kau benar, seru Arjun sembari menepuk tangannya.
Fallen hanya tersenyum sembari beristighfar dalam hati. Jantungnya masih berdegup kencang dan tangannya masih gemetaran. Mari aku tunjukkan isi dari dua ruangannya lain. Arjun berjalan ke sebuah pintu di sebelah barat, diikuti Fallen. Ia lantas buka pintu tersebut dengan sensor tangannya. Saat pintu sudah dibuka, betapa terkejutnya Fallen kerana isi ruangan itu juga kamar. Begitu juga dengan ruangan terakhir. Isinya juga kamar tidur. Ternyata semua ruangan adalah kamar dan Arjun telah mempermainkan dirinya habis-habisan. Kenapa diam saja? Apa kau tidak marah? Aku baru saja mempermainkan dirimu. Arjun minta Fallen yang hanya diam mematung. Ia tak mampu berekspresi. Ini hari pertamanya di rumah itu, namun ia sudah dibuat ketakutan dan setengah mati. Bahkan saat ini jantungnya masih berdegup kencang. Saya tidak marah, Tuan. Kau sangatlah pintar berbohong. Apa gunanya selalu mengajarimu? Tidak, Tuan, saya tidak berbohong. Baiklah, karena aku sedang buru-buru, kau masuk ke kamar lalu bersihkan dirimu di kamar ini. Tanyakan pakaianmu pada pelayan dan jangan sentuh apapun di dalamnya. Jika kau melihat ada satu benda yang berdiri 1 inci dari tempatnya, maka engkau bisa mengucapkan selamat tinggal pada jarimu. Arjun melangkah meninggalkan Fallen setelah memastikan gadis itu mengangguk seperti mengerti. Ia segera ke salah satu kamar yang bukan ruang kerja yang dilengkapi ranjang. Ada 3 kamar kerana setiap malam ia selalu berpindah kamar untuk tidur. Ia segera mengambil semua berkas yang diperlukan. Hanya dirinya yang boleh masuki ruang tersebut, dikarenakan dirinya tidak mempercayai siapa termasuk Jim, asisten pribadinya. Setelah semua siap, Arjun segera menemui Jim yang sudah menunggunya di lantai bawah. Pria tinggi tegap itu tersenyum menanti kedatangan majikannya. Mereka segera masuk ke dalam mobil dan melaju menuju target yang sudah diketahui keberadaannya. Ya, target pertama bersembunyi di kabin. Di kabin tengah hutan karena menghindari Arjun yang akan menagih hutangnya. Bahkan ia hampir saja bunuh diri sendiri jika orang suruhan Jim tidak menghentikannya. Sementara itu, Irene, kau harus kuat. Kau mendapat maaf dari putramu. Ibu yakin dia pasti bisa membuka pintu maafnya untukmu. Nenek Arjun menangis di samping seorang wanita yang paruh baya yang kini terbaring lemah dengan alat-alat medis. Matanya terbuka, namun tubuhnya tidak bergerak. Hanya air mata penyesalan yang mengalir di pelipis matanya. Ia adalah Irene, yang tak lain adalah ibu kandung Arjun.